Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sonia Gandhi. Pada video kali ini, aku akan memberikan beberapa tips buat kalian yang sedang menjalani perkuliahan online agar tidak stres, bosan, ataupun malas saat belajar. Sekarang ini, semua sudah terkena wabah virus COVID-19 yang sangat membahayakan untuk kita semua, sehingga pemerintah menganjurkan kita untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan wajib menggunakan masker kemanapun. Wabah ini sangat berpengaruh besar terhadap semua bidang, terutama pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, semua sekolah sudah ditutup, perguruan tinggi pun sudah ditutup, sehingga semua diubah menjadi daring. Setiap pertemuan sudah diubah menjadi online. Semua kegiatan dilakukan secara online, baik itu perkuliahan online, sekolah online, ujian online, bimbingan online, maupun praktikum secara online. Dengan adanya perkuliahan online ini, kita memerlukan beberapa metode baru dalam melakukan perkuliahan agar berjalan dengan efektif dan optimal. Jadi, sekarang saya akan memberikan beberapa tips buat kalian yang sedang melakukan perkuliahan online. Tips yang pertama yaitu luangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu tersebut untuk berpikir dan berefleksi agar kalian tidak merasa stres dalam menjalani perkuliahan online. Tips yang kedua yaitu menghandle waktu atau menghandle keadaan. Kita sebagai mahasiswa harus sudah mampu menghandle keadaan, baik itu keadaan sebaik mungkin ataupun keadaan seburuk mungkin. Dalam menghandle waktu ini, kita sudah mampu memanajemen waktu, seperti membuat jadwal perkuliahan, jadwal deadline tugas, jadwal kegiatan lain, agar tidak berbenturan dengan aktivitas kita di rumah. Cara membuat jadwal ini juga sesuai kreasi kalian sendiri. Bisa di buku catatan, di binder, sticky note, atau di handphone kalian. Karena kalian sering memegang handphone, kita bisa membuat jadwal ini di HP kita sendiri dengan menyetel alarm atau pengingat agar kita mampu untuk menghandle keadaan. Jika sudah waktunya kuliah, kita harus menghentikan ke aktivitas kita seperti bermain game, bermain sosmed, atau aktivitas lain di luar perkuliahan. Kemudian, tips yang ketiga yaitu berpikir kritis. Mahasiswa adalah intelektual muda. Kita sebagai mahasiswa harus sudah mampu berpikir kritis. Jangan jadikan perkuliahan online ini sebagai alasan kalian untuk malas menuntut ilmu, belajar, maupun mengikuti kegiatan online ini. Setiap kampus memiliki sistem kuliah yang berbeda dan media yang digunakan pun juga berbeda. Media yang digunakan bermacam-macam, seperti Zoom, Webex, Google Meet, Skype, atau media lain yang digunakan sesuai keinginan dosen ingin menggunakan yang mana. Agar perkuliahan berjalan efektif, kita harus mengenali media yang akan kita gunakan. Contohnya, dosen meminta kita melakukan perkuliahan dengan menggunakan Google Meet. Pada aplikasi Google Meet itu, kita harus sudah memahami bagaimana cara login, bagaimana cara menghidupkan kamera atau mikrofonnya, agar pada saat perkuliahan kita tidak bingung. Jika kita tidak mengerti dengan media tersebut, maka perkuliahan akan sulit untuk kita ikuti dan tidak akan efektif jika kita masih bingung dalam mengendalikan media tersebut. Yang keempat yaitu buatlah suasana tempat belajar yang nyaman. Kalau bisa hindari dari tempat tidur atau kasur. Jika sudah ada kasur, kita akan tergoda untuk rebahan atau bermalas-malasan. Buatlah suasana belajar yang nyaman agar tidak ada gangguan dari lingkungan luar ataupun dalam. Saat belajar pun, kita harus mengurangi untuk bermain handphone, seperti bermain game atau media sosial. Karena kita kalau sudah keasikan bermain handphone, kita akan lupa waktu. Kalau kita bermain handphone, itu sangat tidak efektif. Karena kita tidak mengerti materi yang sudah disampaikan oleh dosen, kita kurang mengetahui tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian, setelah perkuliahan online, saya sarankan untuk membuat grup diskusi. Karena saat dosen memberikan tugas, kita pasti bingung kan untuk mengerjakannya. Kalau kita bertanya pada grup kelas, itu tidak akan fast respon. Maka saran saya, buatlah grup diskusi yang terdiri dari 4-5 orang dari teman-teman dekat kalian agar kalian mudah untuk berdiskusi. Kemudian tips yang terakhir yaitu motivasi diri sendiri. Kita harus sudah mampu memotivasi diri sendiri, karena motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri. Sekian tips-tips yang bisa aku berikan. Semoga kalian mampu mengikuti perkuliahan online tanpa adanya rasa stres atau bosan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.